Makasih kak. Ini paket buat lo nih. Dari siapa? Bu Lena. Cie, pagi-pagi udah video call lah. Halo guys, dari episode 559 setelah melewati 2 hari weekend yang terasa sangat panjang, akhirnya ya di Universe AGZ ini waktu kembali berjalan dan hari Senin pagi pun tiba. Para siswa harus kembali ke sekolah dengan segala kesibukannya, termasuk juga Akila nih yang masih menginap di rumah Hana. Namun yang bikin heran, sampai pagi itu Mayang atau seenggaknya Rita yang biasanya paling ribet ngurusin segala hal kebutuhan Akila, seolah sama sekali nggak ada yang kepikiran untuk ngirimin seragam sekolah. Padahal ya kalau mau Mayang tinggal menyuruh supir mengantarkan semua perlengkapan yang dibutuhkan Akila, tas, baju, sepatu, buku. Rasanya sih hampir mustahil dong kalau Akila akan menolaknya kalau tahu-tahu udah dianterin. Entah ya, apakah mungkin Mayang sengaja menunggu Akila yang menelpon duluan sebagai bukti kalau ternyata Akila nggak bisa bertahan hidup jauh dari rumah tanpa segala privilege yang selama ini diberikan orang tua angkatnya. Yang jelas deh ya, pagi itu mau nggak mau Akila harus pakai prinsip nggak ada rotan akar pun jadi. Akila tetap harus bersiap berangkat sekolah dengan seragam yang entah milik siapa. Kalau milik Hana rasanya kurang masuk akal, karena meskipun Hana bertubuh cukup tinggi, sangat tinggi malah ya, badannya Hana kan jauh lebih ramping. Baju yang Hana pakai ukurannya jauh lebih kecil dari Akila. Jadi apa mungkin itu yang dipakai Akila adalah seragam baru yang dibeli online dengan ukuran yang kegedean? Sebenarnya Akila kurang pede guys mengenakannya, namun tekadnya cukup kuat. Daripada menghabiskan waktu sendirian menjaga rumahnya Hana, ya lebih baik kembali menjalani rutinitas sebagai siswa berkumpul dengan teman-teman di sekolah. Nah, yang perlu jadi tanda tanya, apakah Harry yang terlebih dahulu memikirkan soal seragam buat Akila lalu meminta Kak Lena untuk menyiapkannya, atau justru Kak Lena sendiri yang berinisiatif membantu? Yang jelas senyum Harry di pagi itu terlihat jauh lebih cerah saat Kak Lena menyerahkan kantong berisi seragam buat Akila. Bagi Harry, walaupun Akila masih belum mau memaafkannya dan jelas masih belum maulah berangkat bareng dengannya, seenggaknya ya Akila sudah kembali menjalani kehidupan normalnya. Nah, demi menjaga suasana tetap nyaman, sepertinya paket seragam itu dikirimkan menggunakan ojek online ke rumah Hana dengan nama pengirim Bu Lena. Cara paling aman agar Akila mau menerima tanpa membantah atau protes. Sementara itu, Fata berangkat sekolah lagi-lagi mengendarai mobil kerennya. Jok berwarna marun itu seolah memberi sinyal kalau Fata selalu siap menghadapi hal-hal tak terduga. Siapa tahu aja ya, tiba-tiba ada seseorang, tahu kan, siapa yang suka warna marun membutuhkan tumpangan pulang nanti, entahlah. Yang pasti berangkat sekolah dengan mobil sekeren itu membuat aura Fata makin gacor, apalagi sekarang tawanya udah kembali lepas tanpa beban. Mungkin ada pengaruh dengan kondisi mental Akila yang sepenuhnya balik jadi Akila yang seharusnya, dan menjadi salah satu alasan kenapa Fata merasa lebih tenang di pagi itu. Di tengah perjalanan, mobil Fata kebetulan sejajar nih dengan mobil Kit yang sedang mengantarkan Raisa ke sekolah. Sebenarnya pagi itu duo Teria sedang di mode ngambek dengan Papa Dani dan Mama Bianca. Saat waktunya mereka harus ngumpul keluarga di hari weekend, kedua orang tua itu justru pada sangat sibuk dengan pekerjaannya. Jadi meskipun ya Bianca udah berusaha secepatnya balik ke Indonesia pun, rasanya udah percuma karena hari Senin mereka semua udah harus sibuk dengan rutinitas masing-masing. Jadi di perjalanan kakak beradik ini sengaja membahas hal yang menyenangkan dan pas banget bersebelahan dengan mobilnya Fatah. Mereka pun saling menyapa dengan ekspresi yang sama-sama ceria, seakan menyambut Senin pagi dengan semangat baru yang sangat jauh beda dari hari Jumat sebelumnya. Lalu mobil Fatah melaju duluan. Di belokan, Fatah berpapasan dengan Vicky yang saat itu sedang berjalan kaki menuju sekolah. Di sampingnya Jolina yang tampaknya masih ngantuk banget sampai-sampai menyandarkan kepalanya di bahu Vicky. Kira-kira apakah Fatah akan berbaik hati menawarkan mereka tumpangan di mobilnya? Berhubung Raisa dianterin oleh Kate, otomatis Mohan akan pergi ke sekolah bareng Zara. Seperti biasa guys, duo sepupu ini selalu mewarnai pagi dengan candaan dan saling ledek segala. Apalagi di saat itu Zara sedang video callan dengan Ken. Padahal semalam setelah sesi pemotretan Mora selesai, ini Zara dan Ken juga menghabiskan waktu cukup lama loh berbincang lewat video call. Seolah banyak banget topik yang perlu dibahas. Atau mungkin sebenarnya Ken hanya sedang melepaskan rindu dengan alasan membahas soal pekerjaan. Sedangkan Zara sendiri diam-diam merasa jauh lebih nyaman setelah bicara panjang lebar dengan Ken. Cadang-cadang ringan mereka membuat beban di pikiran Zara terasa sedikit lebih ringan. Apalagi ya di pagi itu sebenarnya Zara sedang menyimpan beban yang cukup besar. Karena jujur aja guys, Zara masih trauma harus menyembunyikan sesuatu. Terlebih jika hal tersebut menyangkut sesuatu hal yang selama ini sangat diharapkan seseorang. Pastinya ya Zara sangat paham kabar itu harus segera disampaikan, tapi juga sadar bahwa semua harus dilakukan pada waktu yang tepat. Dan pagi itu jelas bukan momen yang pas. Mungkin nanti
otomatis pulang sekolah. Pertanyaannya, siapakah yang akan lebih dulu memberitahukan Mohan? Apakah Zara, ataukah Fata dan Harry? Atau justru semuanya akan berkumpul dan menyampaikan kebenaran itu secara bersama-sama? Sayangnya ya, untuk saat ini Akila masih belum mau terlibat dalam urusan siapapun. Akibatnya Akila mungkin akan melewatkan salah satu momen paling penting yang dulunya pernah menjadi misi besar di Elite Squad, pembahasan tentang orang tua kandung Mohan beserta berbagai konspirasi yang tersembunyi di baliknya.